Chemical Engineering mengenal dua diagram, yaitu PFD atau Process Flow Diagram dan PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. PFD menunjukkan aliran fluida dari satu unit ke unit lain yang terdapat di proses, beserta dengan sifat fluida yang mengalir seperti temperatur, tekanan, densitas, laju alir, dan lain-lain. Umumnya, PFD tidak menunjukkan komponen minor seperti instrumen penunjuk tekanan, temperatur, dan aliran, dan juga tidak menunjukkan sistem perpipaan rinci seperti loop control, jalur bypass, salur pembuangan, dan lain-lain. Namun terkadang kita dapat lihat di PFD juga ditambahkan beberapa controller utama untuk kepentingan penjelasan tentang proses yang ada di PFD. Berbeda dengan PFD, PNID mencakup lebih banyak informasi, seperti semua detail peralatan utama, detail perpipaan, seperti fungsi pipa, ukuran, spesifikasi, dan lain-lain, dan juga informasi instrumentasi seperti semua instrumen tekanan, temperatur, aliran, control valve, pressure safety valve, dan lain-lain. Ini adalah contoh PNID, di mana di diagram ini dapat kita lihat ada banyak lingkaran dengan tulisan di dalamnya. Lingkaran dengan tulisan ini adalah simbol untuk instrumen pengontrolan yang biasa disebut dengan nama device bubble. Kode di dalam lingkaran ini memberikan identifikasi pada jenis instrumen yang penulisannya harus mengikuti standar baku. Huruf pertama dari kode mengidentifikasi parameter yang sedang dikontrol atau dipantau, misalnya F untuk flow, T untuk temperatur, L untuk level atau ketinggian, dan P untuk pressure. Huruf berikutnya digunakan untuk menentukan jenis instrumen yang digunakan, misalnya T untuk transmitter, C untuk controller, dan V untuk valve. Lalu di baris kedua ada angka yang mengacu pada nomor urut instrumen tersebut. Di suatu pabrik, terdapat lebih dari satu instrumen yang sama. Misalnya ada 4 flow transmitter, maka untuk mengidentifikasi tiap instrumen diberi kode angka yang berbeda. Selain huruf dan angka, dapat kita lihat juga ada lingkaran yang dibagi dua oleh sebuah garis solid. Ada yang dibagi dua dengan garis putus-putus, namun ada juga lingkaran yang tidak ada garis di dalamnya. Jika pada lingkaran tidak terdapat garis, maka artinya instrumen tersebut terdapat di area proses dan dapat diakses oleh operator. Jika pada lingkaran terdapat garis yang penuh, maka artinya instrumen tersebut diletakkan di control room dan dapat diakses oleh operator. Namun jika garis tersebut adalah garis putus-putus, maka artinya instrumen tersebut diletakkan di suatu tempat dan tidak dapat diakses oleh operator. Dari mana kita mendapatkan informasi tentang arti tiap simbol dan kode yang ada di PNID? Referensi yang harus dirujuk ketika akan menerjemahkan suatu PNID bernama lead sheet. Ini adalah contoh lead sheet yang berisi terjemahan dari berbagai simbol dan kode yang menjadi alat komunikasi di dunia engineering. Kita akan mencoba menginterpretasikan PNID ini dengan menerjemahkan semua simbol dan kode yang terdapat di diagram menggunakan lead sheet sebagai referensi. Namun sebelumnya kita pelajari diagram blok sistem pengontrolan dan instrumen-instrumen yang ada di dalamnya. Diagram blok sistem pengontrolan merupakan visualisasi urut-urutan jalannya sinyal perintah pada suatu sistem kontrol. Tiap blok yang ada di diagram ini bertugas untuk mengolah sinyal yang datang dari blok sebelumnya menjadi suatu tindakan yang kemudian diteruskan kepada blok setelahnya. Instrumen pertama yang akan kita pelajari dari diagram blok ini adalah sensor dan transducer. Sensor adalah device yang berfungsi untuk mengukur nilai aktual suatu besaran fisik seperti temperatur vessel, tekanan drum, laju alir umpan, pH, dan lain-lain. Hasil pengukuran dari sensor adalah data dalam bentuk yang dapat dikenali oleh manusia, seperti dalam derajat Celcius, bar, meter kubik per jam, dan lain-lain. Dalam sistem pengontrolan, sensor tidak hanya menyediakan data untuk operator, namun juga untuk controller. Jika suatu sistem kontrol perannya adalah menjaga temperatur suatu unit, maka tentu sistem pengontrolan harus mengetahui berapa temperatur aktual unit tersebut sehingga dapat memutuskan tindakan yang tepat. Bagi controller, nilai Celcius tidak berarti apa-apa, sehingga dibutuhkan transducer, yaitu device yang dapat mengubah satuan temperatur yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal elektrik yang dapat dikenali oleh controller. Umumnya, sinyal yang diproduksi dari transducer adalah aliran listrik DC berukuran 4-20 mA dan 0-10 volt, di mana 4 mA bisa saja ekivalen dengan 0 derajat Celcius dan 20 mA berarti 10 derajat Celcius, bergantung pada kalibrasi instrumen ini.
Terkadang suatu instrumen dapat berperan sebagai sensor dan transducer sekaligus. Jika suatu instrumen memiliki dua fungsi ini, yaitu sebagai sensor dan transducer, instrumen ini biasa disebut juga dengan nama transmitter. Kemudian ada set point atau SP. SP adalah nilai yang diharapkan untuk suatu variabel. Seperti ketika kita menyalakan AC, jika kita menginginkan temperatur ruangan menjadi 21 Celcius, maka pada remote control kita masukkan angka 21. Angka 21 inilah yang dimaksud dengan set point. Atau misalnya suatu reaksi eksotermis harus selalu terjadi pada temperatur 120 Celcius, maka dalam konteks ini nilai set point yang dikenalkan pada sistem kontrol temperatur adalah 120 Celcius. Ketika kita memasukkan angka temperatur di remote control AC, angka tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sinyal infrared yang dikenali oleh receiver di AC. Dalam konteks sistem pengontrolan di industri, sinyal set point yang diinput ke sistem umumnya dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal dari sensor transducer dan sinyal set point secara kontinu dipertemukan di summing junction. Summing junction merupakan tempat di mana sinyal dari transmitter digabungkan dengan sinyal set point. Sinyal dari transmitter selalu bernilai negatif, sementara sinyal set point bernilai positif. Selisih antara sinyal dari transmitter dengan sinyal set point disebut sebagai error. Jika error bernilai negatif, berarti nilai aktual variabel yang dikontrol lebih besar dari set point dan sebaliknya. Misalnya, variabel yang dikontrol adalah temperatur vessel dengan set point 120 Celcius. Kita anggap 120 Celcius ini ekuivalen dengan 12 mA sinyal listrik, namun transmitter mengirimkan sinyal sebesar 16 mA atau ekuivalen dengan 160 Celcius. Sehingga ketika dua sinyal ini dipertemukan di summing junction, diperoleh error sebesar minus 4 mA. Artinya, temperatur vessel berlebih 4 mA atau ekuivalen dengan 40 Celcius. Sinyal error kemudian dikirimkan ke controller yang merupakan otak dari sistem pengendalian. Controller bertugas mengambil keputusan berdasarkan sinyal error yang diterimanya dari summing junction. Sinyal error kemudian akan diterjemahkan ke dalam bentuk perintah untuk dilaksanakan oleh final control element. Perintah ini berupa sinyal tertentu yang unitnya disesuaikan dengan yang dipahami oleh final control element. Misalnya pada suatu sistem kontrol reaktor, temperatur controller menerima sinyal error yang bernilai negatif. Artinya terjadi kenaikan temperatur pada reaktor tersebut. Di dalam controller ada semacam kalkulator yang akan mengolah data error tersebut menjadi sebuah solusi. Salah satu contoh solusi bisa berupa perintah kepada valve aliran pendingin untuk menaikkan bukaannya hingga sekian persen. Jika controller adalah otaknya, maka final control element adalah tangannya. Final control element adalah alat mekanik yang bertindak untuk melakukan perubahan sebagai respon dari controller. Di pabrik, final control element didominasi oleh control valve. Namun, final control element bukan hanya valve. Kompresor atau pompa dengan variable speed, motor elektrik, dan conveyor adalah beberapa contoh final control element. Alat-alat ini melakukan aksi sesuai perintah controller untuk mengembalikan nilai variabel agar kembali sesuai dengan set point. Kita akan secara khusus membahas prinsip kerja, jenis, dan perancangan control valve pada video berikutnya. Setelah blok final control element, ada blok proses. Blok ini mewakili proses yang salah satu kondisi operasinya akan dikontrol. Proses ini bisa berupa pemanasan, pengadukan, reaksi, pemisahan gas liquid, dan lain-lain. Sebagian dari kondisi operasi atau parameter yang ada pada proses tersebut harus dikontrol agar proses berjalan dengan baik. Setelah final control element menerima perintah dari controller, efek dari tindakan yang kemudian dilakukannya akan langsung mempengaruhi proses. Misalnya, seperti contoh sebelumnya, proses ini adalah reaksi dan final control element yang digunakan adalah valve aliran pendingin. Karena controller menerima sinyal error bernilai negatif dari summing junction, maka controller memerintahkan valve aliran pendingin untuk menaikkan persentase bukaannya yang tadinya misalnya hanya 50%, sekarang terbuka menjadi 67%. Akibat perubahan persen bukaan ini, laju alir pendingin menjadi lebih besar, sehingga kemudian berdampak pada temperatur reaktor yang menurun. Sekarang mari kita coba interpretasikan PNID ini. Ini adalah PNID untuk proses pemurnian benzen dan toluen menggunakan kolom distilasi.
kita dapat lihat betapa keberadaan instrumen dan informasi lain di PNID ini membuat proses distilasi terlihat lebih rumit daripada apa yang kita lihat di PFD. Pada PNID ini, garis yang mewakili perpipaan untuk proses utama hampir tidak dapat dibedakan dengan garis yang mewakili perpipaan untuk instrumen. Cara tercepat untuk mengidentifikasi perpipaan utama adalah dengan melihat ada tidaknya panah tebal di ujung garis. Selain itu, perpipaan utama juga dapat ditandai dengan ada atau tidaknya informasi jenis dan spesifikasi pipa di dekat garis. Berarti untuk PNID ini, garis yang saya highlight pink ini adalah perpipaan untuk proses utama. Secara singkat, mari kita review proses distilasi ini. Overhead vapor dari bagian atas mengalir menuju kondenser, di mana kemudian vapor akan terkondensasi total. Kondensat yang dihasilkan lalu ditampung pada reflux drum ini. Jika ternyata pada overhead vapor tadi terdapat komponen gas yang tidak dapat dikondensasikan atau non-condensable gas, maka gas-gas tersebut dikeluarkan dari reflux drum melalui skenario venting. Kondensat dari reflux drum kemudian dipompakan keluar dan dibagi menjadi dua aliran, satu sebagai aliran produk distilat dan satu lagi dikembalikan ke kolom sebagai reflux. Sementara di bagian bawah, sebagian dari bottom liquid dialirkan ke reboiler untuk diuapkan menjadi boil up, sementara sebagian lagi diambil sebagai produk bottom. Di sini dapat kita lihat ada aliran pendek yang melangkahi aliran di control valve. Aliran ini disebut sebagai bypass, yang biasanya tidak ada aliran di bypass ini kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika perlu dilakukan maintenance pada control valve di mana aliran dari reflux drum tidak bisa dihentikan, isolation valve ini akan ditutup untuk menghentikan aliran ke control valve dan bypass valve ini dibuka sehingga aliran dari reflux drum akan mengalir melewati bypass ini. Lalu di PNID ini kita lihat ada dua pompa yang tersambung dengan aliran dari reflux drum. Kedua pompa ini tidak dioperasikan bersamaan, di mana salah satu pompa sifatnya adalah sebagai cadangan yang akan dioperasikan ketika pompa yang lain sedang dalam proses pemeliharaan. Di aliran yang bercabang ini ada dua valve yang juga berfungsi sebagai isolation valve. Jika pompa A yang sedang beroperasi, maka isolation valve ini akan terbuka sementara yang satu lagi ditutup. Jika ingin mengganti dari pompa A ke pompa B, maka isolation valve yang sebelah kiri akan ditutup dan yang kanan dibuka. Dari semua valve yang ada di PNID ini, hanya 5 valve yang terkoneksi dengan instrumen pengontrolan. 5 valve inilah yang disebut sebagai control valve, yang perubahan persentase bukaannya diatur oleh controller yang tersambung pada valve tersebut. Semua valve selain dari 5 valve ini dioperasikan secara manual oleh operator. Sekarang, setelah kita memahami alur proses yang terdapat pada PNID, kita fokuskan pembahasan kita pada sistem pengontrolan salah satu unit proses yang ada di PNID ini. Saya akan membahas sistem pengontrolan pada reflux drum. Pada badan reflux drum, kita ada instrumen LE yang berada di dalam lingkaran tanpa garis, yang artinya instrumen ini terpasang di suatu tempat di reflux drum dan dapat diakses oleh operator. LE adalah singkatan dari Level Sensing Element, yaitu instrumen yang memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau mengukur ketinggian cairan di dalam reflux drum. Kemudian di samping LE terdapat instrumen LT atau Level Transmitter yang berfungsi untuk mengirimkan hasil pengukuran dari LE ke instrumen berikutnya. Terdapat 3 instrumen yang tersambung dengan LT melalui garis putus-putus atau melalui sinyal elektrik. Salah satunya adalah instrumen LIC yang merupakan singkatan dari Level Indicator Controller. Simbol yang digunakan untuk LIC ini adalah lingkaran dengan garis penuh, yang artinya instrumen ini berlokasi di control room dan dapat diakses oleh operator. Instrumen LIC ini adalah gabungan antara indikator dan controller. Indikator di sini dapat berupa display atau monitor di salah satu komputer di control room yang menampilkan nilai aktual ketinggian cairan di reflux drum. Sementara controller adalah instrumen yang prinsip kerjanya telah kita bahas sebelumnya. Selain terkoneksi dengan LIC, LT juga tersambung dengan LAL dan LAH. A adalah singkatan untuk alarm, L untuk low, dan H untuk high. LAL adalah instrumen yang mengaktifkan alarm ketika ketinggian cairan di reflux drum telah mencapai batas minimum. Sementara LAH adalah untuk alarm ketika ketinggian cairan di reflux drum telah mencapai batas maksimum.
Pada simbol untuk instrumen LAH dan LAL terdapat garis horizontal penuh, yang artinya alarm ini juga berlokasi di control room, sehingga ketika alarm menyala, para operator dapat langsung menyadarinya dan segera mengambil tindakan. Dari LIC, koneksi instrumen berlanjut ke LY. Menurut dokumen standar tentang Instrumentation Symbols dan Identification, Y merupakan kode untuk auxiliary device yang memiliki fungsi otomatis untuk mengkalkulasi sinyal elektrik yang diterima oleh controller dan mengkonversinya menjadi sinyal lain yang dapat dipahami oleh instrumen selanjutnya. Pada PIN ID ini dapat kita lihat bahwa yang tersambung dengan LY adalah LCV atau Level Control Valve melalui koneksi sinyal pneumatik. Artinya, hasil kalkulasi di LY yang tadinya masih berupa sinyal elektrik dikonversi terlebih dahulu menjadi sinyal pneumatik, karena umumnya perubahan besar bukan control valve dipicu oleh perubahan input sinyal pneumatik yang diterima oleh aktuator di control valve. Jika tiba-tiba kalian merasa ingin meledak seperti reaktor yang di dalamnya ada runaway reaction, it's okay, calm down. Semua kode dan istilah-istilah asing itu memang cenderung membuat kepala panas ketika baru mempelajarinya. Yang penting untuk tahap ini, biasakan diri untuk mengenali dan memahami makna dari simbol-simbol dan kode-kode yang ada di PIN ID. Tentang sinyal elektrik, pneumatik, dan aktuator control valve akan kita pelajari pada bahasan berikutnya. Lalu bagaimana dengan mekanisme pengontrolannya? Karena dari tadi kita hanya menerjemahkan simbol dan kode. Untuk dapat menceritakan mekanisme pengontrolan, kita terlebih dahulu harus memahami logika prosesnya. Seperti bagaimana efek besar kecil bukaan control valve terhadap ketinggian cairan, apa faktor yang mungkin dapat menyebabkan LAH dan LAL ini menyala, bagaimana interaksi atau hubungan antara sistem pengontrolan level reflux drum dengan sistem pengontrolan lain yang ada di proses distilasi ini, dan juga hal-hal lainnya. Pembahasan logika proses ini tentu akan cukup panjang, sehingga perlu ada video tersendiri untuk menjelaskannya. Baiklah, demikian penjelasan tentang simbol dan kode instrumen pengontrolan di PIN ID serta blok diagram sistem pengontrolan. Sampai jumpa di video berikutnya.